Air. Air adalah sumber kehidupan yang tak ternilai. Dalam keberadaannya yang melimpah di air, sebuah substansi yang terdiri dari 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Ketiga, air merupakan unsur penting dalam tubuh makhluk hidup. Tanpa air, makhluk hidup tidak dapat ففتقناهما وجعلنا من الماء Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali dengan kami di channel Quantum Qurani Generation, Al-Hazen. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, kita akan menjelaskan mengenai rahasia air dan siklus air dari perspektif sains dan Al-Quran. Selamat menikmati. air. Air adalah sumber kehidupan yang tak ternilai. Dalam keberadaannya yang melimpah di bumi, air memainkan peran penting dalam menjaga kehidupan pada setiap tingkat ekosistem. Dalam penjelasan kali ini, kita akan menjelajahi betapa pentingnya air sebagai aspek mendasar bagi eksistensi semua makhluk hidup. Kita akan memahami peran air dalam siklus kehidupan, tantangan yang dihadapi dalam pengelolaannya, dan bagaimana pemahaman akan pentingnya air dapat membentuk tindakan kita dalam menjaga sumber daya berharga ini. Kita akan memandangnya dari perspektif Al-Quran maupun ilmu pengetahuan. Dari sungai yang membelah hutan lebat hingga tetesan-tetesan embun di pagi hari, air memberi kehidupan pada setiap organisme di bumi. Dalam perjalanan ini, mari kita merenungkan betapa berharganya sumber daya ini dan bagaimana kita dapat berperan aktif dalam menjaganya demi kelangsungan hidup masa kini dan generasi mendatang. Air, sebuah substansi yang terdiri dari 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Air tidak hanya ada di permukaan bumi dan dalam tanah, tetapi juga bisa berubah menjadi uap air dan membentuk awan di langit. Di lautan, air sangat melimpah. Dengan kehadiran air dalam berbagai bentuk, seperti air cair, uap air, dan es, bumi menjadi planet yang paling cocok untuk dihuni oleh makhluk hidup. Ini adalah salah satu alasan mengapa planet kita begitu istimewa dan menjadi tempat yang sempurna bagi kehidupan kita. Air adalah elemen penting yang memberi kehidupan pada bumi. Menurut beberapa ilmuwan atau ahli sains, asal-usul segala kehidupan di bumi berasal dari air. Setidaknya terdapat 3 teori yang mereka kemukakan untuk mendukung pendapat mereka ini. Pertama, kehidupan di bumi dipercayai dimulai melalui serangkaian reaksi kimia yang panjang dan kompleks. Para ilmuwan meyakini bahwa ini awalnya berasal dari air laut. Kedua, semua kehidupan diasosiasikan dengan asal-usul dari air sperma. Sperma berasal dari hasil metabolisme makanan, dan makanan sendiri berasal dari tumbuhan yang tidak dapat hidup tanpa air. Ketiga, air merupakan unsur penting dalam tubuh makhluk hidup. Tanpa air, makhluk hidup tidak dapat mempertahankan kehidupan dan akan mati. Fakta ini membuktikan bahwa hampir 2/3 komposisi makhluk hidup adalah air. Pendapat yang diungkapkan oleh para ilmuwan mengenai asal mula kehidupan yang berasal dari air ternyata juga ditemukan dalam Al-Quran, kitab suci umat Islam.
Al-Quran melalui surat Al-Anbiya ayat 30, telah mengungkapkan konsep ini berabad-abad lalu. Ini adalah contoh bagaimana pengetahuan ilmiah dan keyakinan agama bisa bersinergi dalam pemahaman tentang dunia dan alam semesta. أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. Apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi, keduanya, dahulu menyatu, kemudian kami memisahkan keduanya dan kami menjadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air? Maka, tidakkah mereka beriman? Dalam Al-Quran terdapat beberapa kata yang berkaitan dengan air, seperti al-ma'ah, yang merujuk pada air, serta istilah-istilah lainnya yang mencakup sungai, hujan, laut, dan mata air. Tercatat ada sekitar 200 lebih ayat yang terkait dengan air dalam Al-Quran. Selain itu, dalam ayat-ayat tersebut juga disebutkan berbagai manfaat dari air ini. Air tidak hanya berfungsi sebagai penopang kehidupan makhluk hidup, tetapi juga sebagai sarana untuk bersuci, sebagai bagian dari daur hidrologi atau siklus air, dan bahkan sebagai sarana transportasi. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya air dalam ajaran dan pesan-pesan Al-Quran serta perannya yang sangat signifikan dalam kehidupan manusia. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran Surat Ibrahim ayat 32, di mana ayat ini cukup sangat komprehensif dan lengkap menjelaskan manfaat dari air. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa anzala minas samaa'i ma'an fa'akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ. Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air dari langit. Kemudian dengan air hujan, itu Dia mengeluarkan berbagai buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Dan Dia telah menundukkan kapal bagimu agar berlayar di lautan dengan kehendaknya. Dan Dia telah menundukkan sungai-sungai bagimu. Inilah sebabnya mengapa Allah menempatkan manusia untuk menghuni planet bumi, bukan planet lainnya. Karena di planet ini, Allah telah menyediakan semua penopang kehidupan, salah satunya adalah air. Seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Quran berikut. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. Dan sungguh, kami telah menempatkan kamu di bumi dan di sana kami sediakan sumber penghidupan untukmu. Tetapi, sedikit sekali kamu yang bersyukur. Baiklah, jadi dari semua penjelasan tersebut, kita dapat menyimpulkan hal berikut. 1. Baik ilmu pengetahuan maupun informasi dari Al-Quran menegaskan bahwa semua kehidupan berasal dari air. 2. Semua makhluk hidup di planet bumi sangat membutuhkan air, khususnya air yang bersih dan layak untuk dikonsumsi. 3. Planet bumi dirancang oleh Allah sebagai tempat tinggal bagi makhluk hidup, terutama manusia. 4. Kita seharusnya bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan dengan cara bijak memanfaatkan air dan menjaga lingkungan hidup. Jadi, itulah penjelasan bagian pertama mengenai air dan peranannya bagi manusia. Pada video selanjutnya, kita akan membahas siklus atau hidrologi air secara detail. Tetap ikuti dan jangan lupa memberikan like, subscribe, serta membagikan video ini dengan teman-teman lain. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab.